Ini agak beda ya. Aku kalau lihat perempuan tuh cantik, indah, tapi begitu kita mendekat muncul kerepotan-kerepotan itu. Kerepotan berkomunikasi, kerepotan logistik gitu ya. Maka coba disadari itu deh, bahwa berurusan dengan segala macam kenikmatan lah. Baik itu harta tahta wanita atau harta tahta pria ya, tergantung homo atau hetero ya. Mungkin yang lebih universal harta tahta cinta gitu ya. Harta tahta cinta itu. Ini semua ini indah sebagai sebuah bayangan ya. Begitu kita dapat, muncul kerepotan-kerepotan yang sebelumnya tidak ada, dan mungkin kita lebih menderita. Kayak tadi ya, ketika nggak ada harta kita pusing, ketika harta banyak kita bingung. Ditanyain BPK lah, kejar KPK lah, pajak lah, atau mungkin tersangkut kasus lah. Ya, sebenarnya aku punya temen yang kayak gitu soalnya. Saking bingungnya, liquidnya banyak banget ya. Betul. Akhirnya bingung investasi di mana ya. Buka kafe apa enggak ya, atau masukin ke saham atau apa. Money laundering. Aduh, akhirnya money laundering. Tiba-tiba bikin kafe 1.000 gitu kan. Tahu duitnya dari mana? Tambang biasanya. Tapi memang ketika orang mendalami ajaran-ajaran Zen seperti ini gitu, ya secara otomatis dia sudah nggak butuh bantuan tokoh-tokoh agama dong. Sama sekali nggak perlu. Sama sekali nggak perlu. Even itu adalah kitab suci. Secara fisik kita saling membutuhkan ya. Ya, aku butuh Mas Hendra butuh Mas Ali, kita juga butuh tukang masak tadi yang nyediain makanan minum, kita butuh supir. Secara fisik kita saling bergantung ya. Tidak hanya dengan pemuka agama, tapi dengan semua orang. Bahkan saya sering bilang, orang paling berguna di dunia ini adalah tukang sampah ya. Coba dia sehari nggak kerja. Tapi kalau aku atau pemuka agama sehari nggak kerja, nggak ada yang peduli. Tukang sampah sekali ya, 2 hari lah dia mogok. Waduh, ambunya. Iya. Jadi kita secara fisik saling bergantung. Tapi secara pengetahuan, kebahagiaan, kita bisa mandiri sebenarnya. Kita bisa membahagiakan diri kita sendiri, kita bisa belajar sendiri gitu, dengan melihat, dengan hening, dengan menjadi tidak tahu gitu ya. Itu makanya aku sering bilang, jangan pernah membahagiakan orang lain, nggak bisa. Secara fisik kita saling membutuhkan, iya, saling bergantung. Tapi kebahagiaan urusan masing-masing. Kebahagiaan urusan masing-masing, belajar juga urusan masing-masing. Ya kita bantu lah ngasih, kayak inilah Ngaji Rasul kan ngasih ilmu ya. Masalah belajar mau apa enggak kan? Iya. Teman-teman yang nontonin sendiri gitu ya. Tapi memang ya Mas ya, ini penting sekali untuk kemudian selalu diedukasikan, ditransformasikan nilai-nilai ajaran Zen. Karena kadang, apalagi kalau masih muda banget gitu ya. Kayak aku ya? Iya. Mas Reza. Tetep nggak mau kalah. Kebahagiaan itu terkadang remote-nya tuh dikasihkan orang-orang yang kita sayang. Nah, itulah. Kadang ditentukan oleh seberapa besar materi yang kita punya. Udah punya materi banyak, juga bingung disimpan di mana. Takut dicuri orang. Sewa brankas di bank, nanti banknya kebakaran gimana. Ditaruh di ATM sekarang banyak. Atau dimasukin Danantara nanti kan. Danantara, oh ya itu apalagi banknya BUMN, jadi gunakanlah bank swasta. Enggak lah, kalau BUMN kayaknya enggak, Danantara nanti di luar BUMN ya mungkin ya. Tapi Mas, apalagi sekarang kalau saldo di rekening ya, deposito itu kan banyak pencurian gitu kan ya. Banyak yang tiba-tiba hilang dan enggak balik gitu. Makanya kalau punya uang, banyak yang bikin meme apa, aku punya uang 70 M, aku simpen aja di pikiran nih, dalam pikirannya. Nggak bisa hilang gitu kan. Penting boleh itu. Penting itu, apa tuh namanya, remote kebahagiaan benar-benar kita otoritas, kita benar pegang penuh. Iya, dan itu memang latihan terus ya. Aku sering menemukan orang yang ingin membahagiakan orang tuanya. Nah, kita nggak bisa membahagiakan orang tua kita. Ya? Dan nggak perlu juga. Kita membantu mereka, iya mungkin mereka kurang uang, kita bantu. Mungkin mereka sakit, kita temenin ke rumah sakit. Tapi soal kebahagiaan, dengan segala hormat, urusan masing-masing. Kalau orang tuamu nggak bahagia, itu keputusan mereka, tanggung jawab mereka. Kan seringkali, aku ingin membahagiakan orang tuaku dengan apa? Aku ingin segera menikah dan punya anak untuk membahagiakan orang tuaku. Bener, kayak belakangku nih. Siapakah belakang itu? Ngeles gitu. Nggak bisa, dan itu
dengan segala hormat ya, itu keputusan yang akhirnya nanti nggak siap kadang-kadang kita. Mungkin belum siap nikah secara finansial, tapi dipaksain untuk apa? Membahagiakan orang tua. Betul. Bukan berarti membenci orang tua ya, tetap kita tolong, maksudnya sayang, tetap mencintai, tapi kebahagiaan urusan masing-masing. Kalau orang tua mau nggak bahagia, ya dengan segala hormat itu keputusan mereka. Karena kalau kita ingin membahagiakan semua orang, akhirnya orang yang nggak bahagia, kita juga semakin nggak bahagia dan akhirnya ngaco belo semuanya, kacau ya. Dan akhirnya semuanya menderita malah pada akhir ujung-ujungnya. Makanya kalau di pepatah Inggris kan the road to hell paved with good intention itu. Jalan ke neraka tuh dibangun dengan niat baik gitu. Jadi niat baik itu nggak cukup, harus pakai kejernihan pikiran. Kadang niat baik akhirnya malah ngerusak gitu. Itu yang aku menemukan banyaknya teman-temanku kayak gitu. Aku begini untuk membahagiakan orang tua aku. Aku nggak enak sama keluarga. Ingin membahagiakan mereka. Oh, kamunya bahagia gak? Enggak. Tapi kan mereka bahagia. Mereka belum tentu bahagia juga. Jadi ya ini lihat keanehannya ya. Sekali lagi soal kebahagiaan, kalau mau membangun orang tua suruh nonton Ngaji Rasul aja. Suruh kopdar di Bali aja. Tapi ini andai kata nih. Andai kata teman-teman nanti sudah praktik latihan-latihan yang diberikan oleh Mas Reza di tempat nanti di Bedugul. Terus kemudian di rumah sering-sering diterapkan sendiri, dipraktikkan sendiri secara konsisten. Karena problemnya kan kita banyak memiliki teori-teori, kita punya banyak buku-buku, tapi praktik ya jarang-jarang. Kadang kita beli kelas mahal-mahal, praktik nggak mau gitu ya. Nah pertanyaanku ketika kemudian teman-teman nanti rutin praktik gitu Mas, untuk soal intuisi, insight gitu, apakah pasti akan ada progresivitas? Oh, aku bayangin tuh kalau nanti kan di kopdar tuh ada beberapa latihan ya. Aku nanti lihat peserta, kalau banyak aku bikin yang paling sederhana. Oke. Tapi kalau sedikit bisa aku agak kenceng nih. Mungkin bawa kayu gitu ya. Dengan persiapan somasi. Iya. Jadi makin sedikit makin menguntungkan peserta sebenarnya. Iya, tapi berat secara logistik untuk Ngaji Rasul ya. Enggak berat. Aduh, enggak bercanda. Aku berharap ritual itu kan sejenis ritual ya. Bukan ritual menyembah pada dewa atau Tuhan, bukan. Enggak ada urusannya, malah sama sekali enggak ada hubungannya. Itu adalah ritual untuk maintenance pikiran ya. Pemeliharaan pikiran. Yang perlu ganti oli bukan cuma mobil cuy. Yang perlu service CVT bukan cuma motor. Ini. Jadi aku bayangin ritual itu jadi kayak sikat gigi gitu loh. Mau nggak mau orang harus ngerjain gitu loh. Kan orang itu kan ya sebandel-bandelnya minimal sekali sehari pastilah sikat gigi lah. Yang bagus kan 2 kali ya. Jadi kalau dia nggak sikat gigi rasanya aneh gitu. Kalau gua nggak latihan, gua rasanya gatel. Jadi mungkin harus cari waktu. Mungkin pas jam sholat, abis sholat, udah coba deh dikit gitu. Iya. Jadi menjadi sebuah ritual yang buahnya bisa langsung dirasakan. Ini bukan sesuatu yang latihan nanti dirasakan 5 tahun lagi ya kayak apa investasi gitu, enggak. Ini latihan sekali 2 kali tuh bener langsung bisa dapat itu loh, dapat feeling sadar, kosong dan tidak terbatas apa. Lowong gitu loh, kayak lowong gitu loh. Iya, plong. Gitu plong, lowong, spacious ya kalau bahasa Inggris. Tanpa kepala ya. Tanpa kepala. Oh itu bagus banget tuh. Paling pas ya. Siapa yang nulis tuh ya? Ada bukunya tuh, aku agak lupa. Gitu. On Having No Head. Kan kita diskusi di ini sebelumnya. Jadi kayak ritual itu. Terus jadi ada kebutuhan gitu loh. Terus yang kedua apa? Aku agak lupa. Lupa juga. Tidak tahu kita ya. Kita sudah diresapi ketidaktahuan. Iya, meresapi ketidaktahuan. Tapi gini, aku tertarik banget untuk kemudian concern di soal pikiran tadi Mas, menjadi tanpa kepala tadi ya. Karena itu yang jadi problem banyak orang sekarang adalah seperti yang sering disampaikan Mas Reza. Mikir mulu gitu ya. Mikir, pikiran, aduh, kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Minimal, teknik latihan kesadaran yang akan dibawakan sama Mas Reza nanti, itu bisa menjadi solusi. Persis. Solusi ya Mas ya. Supaya kita bisa menjadi tanpa kepala, quote and quote gitu ya. Tapi tanpa kepala simbolik ya, nanti pulang dari sana tanpa kepala beneran somasi lagi. Enggak bercanda. Tadi yang kedua soal inspirasi, insight. Apakah kan lebih kreatif tadi ya? Iya. Nggak usah dipikirin. Jadi ketika kita menjadi sepenuhnya tidak tahu,
sadar, kosong, dan tak terbatas itu, lowong, ngeplong, itu secara alami bonusnya adalah inspirasi, insight, pengetahuan, ketenangan, kebijaksanaan, kesehatan batin dan kesehatan tubuh. Itu bonusnya banyak sebenarnya. Bisa direntet, bisa bikin list malah. Cuma aku nggak mau ngacauin itu yang dikejar. Bukan, ini efek samping. Ini penting banget karena kalau kita ngejar efek sampingnya malah nggak dapet. Ini juga paradoks ya. Semakin dikejar semakin nggak dapet. Tapi ketika kita nggak ngejar dia dapet. Kayak pacar lah. Ketika kita nyari nggak dapet. Ketika santai, relax, kosong, sadar, ya ada yang mending kayak gitu. DM dibales kalau mending gitu ya. Iya. Seleksinya pertama adalah ini kayak yang udah WA kumisan gitu ya. Tatoan, ini nanti nomor ke 97 lah gitu. Tapi kalau yang mending nomor 1, nomor 2 lah, nomor 3 gitu. Ngebuka kartu bahaya ini. Ya gimana ya? Masih suka perempuan ya? Heteroseksual. Harta, tahta, wanita, godaan terberat yang mana sih? Atau dalam perspektif Zen itu bukan godaan? Atau gimana? Gak ada godaan di dunia ini. Gak ada godaan. Gak ya? ada. Cobaan gak ada? Gak ada. Itu ilusi-ilusi aja. Itu ajaran-ajaran yang bikin kita bergantung pada sesuatu di luar kita. Otoritas baik pemuka agama, budaya ataupun Tuhan membuat kita jadi infantil kayak anak kecil. Aduh, aku digodain. Ini bukan salahku, ini salah dia. Dia yang mau nyalainnya ke dia. Iya benar. Kayak nggak mau ambil tanggung jawab gitu. Yang ada adalah ignorance, ketidaktahuan bukan ketidaktahuan yang tinggi tadi ya. Filsafat nyebutnya fallacy, kesalahan cara berpikir. Oke, fallacy. Iya, jadi cobaan itu sebenarnya kesalahan cara berpikir yang bisa bisa benerin gitu. Gitu. Oh, harta wanita yang paling susah yang mana? Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Cuma aku ngutip perkataannya Bang Rocky Gerung ya. Kalau Ahmad Dhani kan jelas. Kalau harta sama tahta dia lulus. Ya. Masa sih lulus? Maksudnya bukan cobaan buat dia. Gitu. Yang terakhir itu kalau Dhani ya. Dhani, Bang Ahmad Dhani. Kalau kata Bang Rocky Gerung, wanita itu perempuan itu indah sebagai sebuah bayangan ya, sebagai sebuah fiksi. Jadi kita lihat. Aku kebetulan heteroseksual ya, kan ada yang homoseksual mungkin sukanya sama jenis ya, ini agak beda ya. Aku kalau lihat perempuan tuh cantik, indah, tapi begitu kita mendekat muncul kerepotan itu, kerepotan berkomunikasi, kerepotan logistik. Gitu ya. Maka coba disadari itu deh bahwa berurusan dengan segala macam kenikmatan lah, baik itu harta tahta wanita atau harta tahta pria ya, tergantung homo atau hetero ya. Mungkin yang lebih universal harta tahta cinta gitu ya. Harta tahta cinta itu. Ini semua indah sebagai sebuah bayangan ya. Begitu kita dapat muncul kerepotan-kerepotan yang sebelumnya tidak ada dan mungkin kita lebih menderita. Kayak tadi ya, ketika nggak ada harta kita pusing, ketika harta banyak kita bingung. Ditanyain BPK lah, kejar KPK lah, pajak lah. Atau mungkin tersangkut kasus lah. Ya, sebenarnya aku punya temen yang kayak gitu soalnya. Saking bingungnya, liquidnya banyak banget ya. Betul. Akhirnya bingung investasi di mana ya. Buka kafe apa enggak ya? Atau masukin ke saham atau apa. Money laundering. Aduh, akhirnya money laundering. Tiba-tiba bikin kafe 1.000 gitu kan. Tahu duitnya dari mana? Tambang biasanya. Selalu itulah industri ekstraktif yang merusak alam dan korupsi Indonesia ya. Itu. Bang Reza, tapi kalau boleh ada jawaban jujur gitu ya. Kenapa sih orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter gitu ya, kayak Rocky Gerung, kayak Bang Reza gitu, lebih suka dengan kesendirian. Kesendirian artinya tidak memformilkan pasangan, meskipun dulu sudah pernah gitu. Pernah. Tapi apa alasannya apa? Ada kenikmatan yang lain apa? Dalam bentuk yang lain apa? Iya, mungkin kalau Bang Rocky Gerung bisa ngundang dia nanti lah. Udah dikontak gitu. Oh, udah dikontak. Moga-moga dibales ya, dia orangnya suka. Amin. Tiba-tiba ngilang gitu. Iya. Kalau aku sih, aku ngutip ini deh, perkataannya Gautama Buddha. It's better to walk alone than walk with a fool. Apa tuh artinya? Artinya lebih baik jalan sendiri daripada jalan dengan orang bodoh.
Orang bodoh tuh apa? Orang bodoh bukannya orang bodoh nggak sekolah atau apa. Itu malah bisa, kadang-kadang malah lebih pinter ya orang nggak sekolah itu. Orang bodoh tuh adalah orang yang masih punya kesalahan cara berpikir yang mendalam. Dia mengira dunia itu real, maka dia mengejar. Ada ambisi. Aku ingin menjadi orang, ya gitu. Aku ingin dikenal banyak orang, aku ingin jadi kaya, aku ingin membuktikan pada keluarga bahwa aku bisa. Yang kayak gitu-gitu loh, yang ambisi-ambisi validasi, aku butuh validasi gitu ya. Dan butuh validasinya dengan segala cara lah. Jadi kaya kalau perlu nyolong-nyolong dikit, korupsi, oplos itu bikin pagar. Ya. Walaupun pagarnya tiba-tiba kepala desa yang kena gitu. Gak ada urusan. Sekarang mau diganti 9 naga jadi 9 haji. Aku nggak tahu kan? Nggak tahu. Atau pokoknya presiden rasa menteri. Aduh. Iya. Jadi orang bodoh orang itu yang masih mengira dunia ini real dan dikejar dengan segala cara. Kalau perlu dengan membunuh, memanipulasi, menipu. Tadi harta, tahta dan cinta itu ini real, ini harus dikejar. Kita harus masih menggenggam itu. Ini orang bodoh. Aduh, kalau punya pasangan kayak gitu. Capek, ya ampun. Karena pasti egonya kan segede Gunung Himalaya. Nggak bisa kompromi. Mungkin ribut terus ya. Tapi bukannya kita menarik yang sefrekuensi. Tentu orang-orang yang deket misalnya dengan... Nah, aku juga ngalamin sih. Pada akhirnya ketika aku tadi ya tetap tidak tahu, terbuka, kosong, sadar, dan tak terbatas itu memang menarik banyak orang baik ya. Termasuk perempuan-perempuan cantik dan baik ya. Cuma aku rasa kadang-kadang versi terbaiknya kepribadian ini ya, yang disebut Reza ini, versi terbaiknya adalah ketika dia ada di mana-mana dan tidak ada di mana-mana gitu. Everywhere but nowhere ya. Jadi berkomunikasi dengan sebanyak mungkin orang, tapi tidak nyantol pada satu atau dua gitu. Aku punya sahabat baik lah, yang aku bisa benar-benar cerita ketololanku ya, kayak tadi aku cerita. Weh, gue kemarin Sabtu gini, wah goblok lo ini gitu. Ada. Tapi ya kita benar-benar, aku jadi ingat Aristoteles bilang bentuk relasi paling baik adalah persahabatan, filia, persaudaraan, persahabatan, friendship ya, karena tidak ada tuntutan. Dan kalau persahabatan nanti kalau lagi nafsu gimana mas? Ya itu diatur sendiri-sendiri lah. Ada teknik-teknik yang bisa diterapkan lah. Siapa ya filosof yang sering dimarahin sama istrinya? Sokrates. Ya. Kan bagus tuh punya istri yang marah-marah jadi filosof. Itu kan? Bagus tuh. Itu contoh menarik tuh. Jadi Sokrates itu kan dia bapak filsafat Eropa ya. Bener. Dia sengaja memilih istri yang bawel dan bodoh banget gitu loh. Sengaja milih atau terlanjur? Ya ini kan 2.400 tahun yang lalu ya, kita nggak tahu pasti lah. Kita bisa so tahu bisa. Cuma aku menduga ya orang selevel Sokrates pasti dia memilih. Iya. Buat latihan coy. Aku ingat ada satu biksu Tibet. Ini cerita agak panjang bisa ya? Sekitar 2 hari gitu. Sip. Ada biksu Tibet. Biksu ini sudah sangat tercerahkan lah. Jadi dia sudah fully sadar, sangat sadar, sudah sangat kosong, dan sudah sangat tak terbatas, sudah sangat tidak tahu lah. Nah dia ingin melakukan perjalanan nih. Supaya lebih kontekstual kita di Indonesia lah. Dia mau jalan ke Jakarta, ke Surabaya lah. Markasnya Ngaji Roso kan, Jawa Timur ya. Daerah kekuasaan jajahannya Mas Hendra. Mau jalan ke Surabaya kan dia butuh, hasilnya udah tua soalnya. Buat bawa barang. Buat ya nemenin lah, bantu-bantuin karena dia udah tua. Ditawarin lah sama ini ya, teman-temannya. Ditawarin bagus-bagus. Ini rajin. Ini orangnya bersih. Ini orangnya tanggap. Pokoknya ini orangnya bijak. Dia meditasi juga gitu. Gak mau. Akhirnya dia milih mantan narapidana. Yang begajulan. Gak bisa dipegang omongannya. Maling. Pokoknya karakternya jelek banget. Ini dipilih. Inilah ajudan saya. Gitu. Ya bener dalam perjalanan. Dia di mana, barangnya di mana. Masuk. Ini tentu saja ini adalah adaptasi cerita ya, bukan di Jakarta Surabaya tapi di Tibet. Tapi dalam perjalanan itu dia kesulitan gitu loh. Oke. Bukannya riweh, bukannya malah kebantu ada ajudan, malah semakin bingung. Kan ditanya, kenapa kamu milih yang bangsat toh? Gitu. Buat latihan. Kalau saya dapat yang baik, saya nggak latihan. Saya nggak bisa mengamati gejolak-gejolak. Kalau di Buddhis kan kilesa, kotoran batin. Saya nggak bisa mengamati gejolak itu dan saya tidak bisa latihan kesadaran. Kok mirip Sokrates milih istri ya? Mungkin aku belum setinggi mereka lah gitu. Aku kalau udah jelas ini fallacy, aku
jauh gitu. Tapi memang orang-orang seperti kayak Sadhguru, Osho, kadang kan ngasih latihan-latihan ke muridnya juga begitu. Bagaimana bisa menikmati kerjasama dengan orang yang kita benci dan lain sebagainya. Ternyata itu tujuannya. Itu menarik ya. Kalau di tradisi Latin disebutnya agere contra. Agere contra itu kayak kita sengaja memilih sesuatu yang kita tidak suka. Bukan karena kepepet atau nggak ada pilihan. Sadar gitu loh. Wah, secara sadar milih. Jadi di antara semua pilihan, gue cari yang paling susah supaya saya latihan. Saya menahan dorongan saya sendiri. Itu sebentuk mati rogo. Itu puasa sebenarnya. Puasa dalam arti yang paling... Iya sih mas. Keren ya? Itu puasa yang rakaat keempat tuh. Iya. Ini pelajaran-pelajaran kayak gini tuh penting banget deh ya. Iya, aku ditanya-tanya gini aku jadi inget keluar semua gitu loh dari Akash ini. Akashic record. Akashic record. Iya benar, Akashic record. Iya ya, aku jadi mulai lebih bisa memaknai kehidupan gitu loh. Circle kita yang kadang nggak teli gitu kalau orang Surabaya gitu ya. Itu bisa kita pakai sebagai latihan. Persis. Kadang-kadang kan kita nggak bisa milih ya, maksudnya itu kejadian gitu ya. Tapi untuk latihan secara sengaja kita memilih dengan sadar. Saya pilih yang paling sulit dari semua kemungkinan ada. Mungkin jangan langsung yang paling sulit lah, tengah-tengah dikit lah kan. Namanya latihan kan kita harus bertahap. Kayak orang ngangkat berat nggak bisa langsung 20 kilo. Nah itu menarik sebenarnya. Itu jadi hidup ini kayak proyek latihan ya. Proyek latihan. Kayak tadi kan bilang, aku pengen hidup tenang, Mas Reza. Nggak ada Mas hidup tenang. Satu masalah kelar nanti datang lagi kok. Mas Reza juga gitu ya? Oh iya kan, aku udah bilang kan. Padahal udah menempuh jalan pembebasan ya? Ya seperti diskusi kita pertama, jalan pembebasan bukan berarti bahagia selalu. Tapi ketika bahagia dan tidak bahagia muncul, kita siap dengan apapun lah. I see. Okay, makanya kan ada apa tuh? Kalau orang pagi-pagi biasanya aspirasi, apa sih aspirasi atau manifestasi? Afirmasi. Aspirasi. Pura-pura. Hari ini aku akan bahagia, hari ini semua akan bilang keinginanku. Itu omong kosong bener itu. Aku pernah nerapin, aku bukannya nyela-nyela gini, bukan berarti aku nerapin. Hari ini aku bahagia. Keluar rumah kehujanan, bahas sampai cara dalam. Bahagia dasmu. Dasmu ya. Jadi daripada afirmasi, mendingan saya siap untuk apapun. Saya akan jadi seperti langit, saya akan jadi seperti ruang. Mau hujan, badai, tsunami, ada pengalihan cuaca, ada normalisasi sungai, segala macam, saya siap. Nah itu aku pikir lebih bijak ya. Jadi mau ada apapun ya, udah pasang kuda-kuda. Dan pakai latihan tadi, kalau bisa memilih, pilih yang paling, yang agak sulit lah. Mungkin jangan yang paling sulit dulu ya, nanti kok kaget. Gitu. Aspirasi makanya. Aspirasi itu yang, itu loh, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Nah itu aspirasi. Bukannya merek ban ya itu. Tahu aja sih. Mas ngomong-ngomong soal pikiran gitu ya. Aspirasi. Pikiran itu kan nggak punya rumah gitu ya Mas ya. Pikiran itu kalau bahasanya Mas Reza kan gelandangan dia ya. Iya ya. Selalu Mas Reza mengatakan dari mana asalnya pikiran gitu, sebelum pikiran gitu. Itulah yang disebut dengan resting in awareness. Persis. Nah, itu nanti kita akan coba latih itu di Kopdar. Apalagi sesi terakhir ya, saya pengen kita benar-benar fully resting in awareness. Tahu, semoga bisa ya. Aku biasanya sendirian sih, paling bertiga, berempat masih bisa. Saya belum pernah yang ribuan peserta. Ribuan. Pede amat ini. Tapi yuk ya, teman-teman yang mau liburan ke Bali, pokoknya tanggal 12 itu acaranya Mas Reza sama Pak Wayan. Nah 13-nya teman-teman kalau pengen sekaligus belajar, tapi tempatnya di Sanur. Yang 13 itu acara letting in, workshop letting in-nya Mas Riko. Jadi sekalian di sana belajar. Kalau Mas Reza kan nanti setelah acara langsung mau pacaran ke Ubud kayaknya. Belum tahu jadi apa enggak, tapi aku masih tidak tahu. Nih kalau pertanyaannya gini nih dari teman-teman ya, Mas Reza, lah sebenarnya dari mana pikiran-pikiran itu datang gitu? Di mana mereka menetap gitu?
Ketika saya sedang memikirkannya gitu, dan kemana pikiran itu pergi setelah saya tidak lagi menggunakannya, itu gimana tuh? Saya pernah nulis soal itu tuh. Iya. Di mana pikiranmu yang kemarin? Jawaban cepat adalah semuanya lahir dari kesadaran dan kembali ke kesadaran. Cuma sekali kata kesadaran itu sudah begitu klise ya. Komersil, klise. Dan waktu saya baru pulang dari Jerman itu kata itu masih magis tuh. Awareness, kesadaran. Ya namanya bahasa tuh kan bisa jadi basi ya. Iya. Jadi ada sebuah ruang tanpa nama di mana pikiran muncul dan pikiran pergi. Nah, ruang tanpa nama ini bisa kita alami dengan mudah sebenarnya. Cuma kadang-kadang terlalu mudah jadi sangat sulit. Nah, itu paradoks juga tuh. Saking gampangnya akhirnya jadi sangat sulit. Apalagi buat manusia modern yang konseptual, dualistik. Apalagi sudah dijajah oleh banyak ajaran-ajaran moral, agama, budaya yang nggak boleh gini, harus begini, nggak boleh gini. Akhirnya kecuci otak itu susah, berat banget memang. Untuk sekedar open gitu ya, kebuka gitu ya. Atau beristirahat dalam kesadaran, dalam ruang tanpa nama itu. Padahal secara substansial kita ya adalah itu gitu ya. Iya. Kita udah berada di garis finish, sudah di dalam ibaratnya persis. gitu ya. Itu adalah diri kita yang sebenarnya, diri sejati lah. Itu juga kata yang sekarang sudah mulai klise itu. Apalagi teman-teman ngaji Rosso kan udah sering. Sekali lagi waktu saya pulang itu, kata itu masih magis tuh. Diri sebenarnya, diri true self. Tapi dengan berlalunya waktu ya, namanya juga konsep kan. Ya semakin sering digunakan, semakin Ngaji Rosso berkontribusi lah ya. Kenapa? Ngaji Rosso berkontribusi untuk menjadikan kesadaran itu jadi klise gitu. Jadi mungkin awalnya bagus ya, kata itu jadi tersebar gitu kan. Banyak orang yang akhirnya mulai belajar dari berbagai kalangan itu ya. Benar. Cuma dalam perjalanan ya kata itu jadi mati rasa. Mungkin ada saran nggak Mas? Aku tadi mau apa, keberhidupan ya? Aku nggak tahu. Nggak tahu itu juga bagus. Ya. Kalau orang udah ngerti, ngomong nggak tahu itu sebenarnya udah kena langsung ya. Iya sih, ada orang sepuh gitu ya yang sering diwawancara sama Ngaji Rosso gitu. Jawaban paling benar ketika kamu ditanya tentang masalah Tuhan dan kematian adalah saya tidak tahu. Iya, ya itu jujur. Aku pegang sih. Iya. Tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu mendalam ya. Ketidaktahuan yang penuh pengetahuan. Ngomong itu semakin diomongin semakin. Tapi Mas Reza, kayak bikin puisi gitu. Aku ada satu yang mungkin dalam perspektifnya Mas Reza, tidak ada masa lalu, tidak ada masa kini, dan tidak ada masa depan. Iya, persis. Padahal kalau secara umum kan masa lalu dan masa depan tuh nggak ada. Yang ada tuh masa kini. Nah itu gimana Mas Reza? Masa kini kita diomongin udah lewat. Jadi masa kini adalah sebentuk masa lalu sebenarnya. Oh iya. Masa kini lewat. Iya bener ya Mas ya. Jadi kebebasan dari waktu ya, pembebasan dari waktu, dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menjadi sepenuhnya tanpa konsep sebelum pikiran muncul, sebelum emosi muncul, sebelum kata dan teori muncul, sebelum itu semua. Nah, itu. Kemarin tuh aku ngasih materi di wihara, aku gebrak-gebrak meja. Gitu. Di wihara? 2 Maret ya. Aku diminta ngisi materi di wihara di Serpong. Ya, udah beberapa kali sebenarnya. Iya. Aku gebrak-gebrak meja kan. Terus aku nonton kan, masuk YouTube, terus aku tonton kan. Bagus juga gebrak-gebraknya, aku kayak kan gebrak-gebraknya. Ini mejanya harus bersih tapi ambruk. Mau lihat ada di YouTube. Eka Yana Serpong. Oke. Aku kan setelah itu 2 hari kemudian ada temen, "Ja nih, lu di Serpong," gitu kan. Aku lihat, boleh juga ya gebrak-gebrak meja ya, itu instrumen yang menarik. Karena buat orang jadi tidak tahu. Jadi fully aware, sangat sadar, tapi tidak mikir. Gitu. Dan Mas Reza memang memilih jalur itu tidak kemudian menjadi seorang Reza yang penuh kebijaksanaan. Iya, tadi kita omongin gitu ya. So suci gitu ya. Oke. Aduh. Tapi susah kalau gitu ya, nggak bisa pergi ke tempat spa apa gitu. Sebenarnya udah ada ratusan, ribuan mungkin yang nawarin Mas Reza bikin komunitas, bikin workshop. Tolak semua ya? Aku mau kalau diundang. Oke. Satu, aku nggak repot juga ya. Kayak misalnya makanya mengajar sini oke lah, teman-teman udah ada tim, udah jadi, maksudnya mentalitasnya udah ada, budayanya udah ada, tinggal tak gitu kan koordinasi.
Jadi aku menolak untuk kayak gitu-gitu. Aku nggak mau jadi guru ya. Apalagi duduknya nanti harus agak tinggi ya. Agak tinggi terus ada matahari di belakangku ya gitu. Lalu aku langsung nyanyi bersabda. Gitu. Terus nanti kalau jalan harus ditandu gitu kan. Karena wah dia suci, dia harus berapa tingkat lebih tinggi loh Mas. Kalau yang aku menolak kayak gitu ya. Karena satu aku masih bandel gitu ya, dan aku merasa terbebaskan dengan kebandelanku ya. Bukan jahat ya, bukan aku menyakiti orang, tapi aku memang suka bandel, aku suka main biliar, suka nongkrong, suka inilah. Kadang-kadang kalau kaku itu suka pijet-pijet gitu loh. Jadi, dan aku menolak untuk ngomongnya zen, tapi kok masih dengerin musik metal, nonton band-band underground yang tengkorak-tengkorak begini ya. Kan harusnya suci, sudah tenang. Kalau jalan tuh semi-semi melayang gitu kan. Ya aku nggak mau. Aku pikir ini semangat pembebasan yang sebenarnya ya. Ketika orang bisa menjadi dirinya sendiri, autentik, dengan segala kemeriahannya ya. Tanpa harus mikirin reputasi gue gimana. Nanti kalau gue kayak begini, nggak ada yang ikut workshop lagi. Gitu. Ya memang secara finansial aku nggak sekaya para guru-guru itu, tapi aku juga nggak perlu banyak-banyak kok uang ya maksudnya.